Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Buat teman-teman yang sedang mencari-cari solusi dalam mengerjakan soal tentang forecasting, hari ini saya akan coba memberikan pencerahan buat teman-teman yang ingin mengerjakan forecasting dengan metode moving average. Nah, ini kita langsung saja ya teman-teman. Di sini ada dua soal yang akan kita kerjakan, soal moving average dengan n sama dengan 3. Artinya pengambilan data yang akan kita isi adalah data yang isinya itu dari hasil data history 3 data sebelumnya. Nah, kalau misalkan n sama dengan 5 adalah data yang akan kita isi, isinya itu berdasarkan data dari 5 data sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ini ada pengerjaan yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan soal moving average. Yang pertama, kita bisa menggunakan murni dengan menggunakan rumus-rumus Excel secara manual, dan juga kita bisa menggunakan dengan menggunakan Excel berbasis statistik. Yang pertama kita akan selesaikan dulu ya teman-teman untuk pengerjaan soal secara manual dengan moving average n sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa lihat data yang akan kita isi adalah data periode nomor 4. Jadi untuk kita mengisi data periode nomor 4 berarti kita tinggal ketikkan saja sama dengan average. Nah, kemudian kita berikan tanda kurung dan kita sorot saja data per 1 sampai dengan data 3. Nah, hasil akhirnya kita akan bisa menemukan nilai peramalan untuk di periode keempat. Begitupun di periode kelima ya. Kita tinggal average saja, average. Nah, kemudian kita buka kurung, kita ambilkan data 3 data sebelumnya, berarti datanya dari nomor 2, 3 dan 4. Seperti itu ya. Nah, ketika sudah seperti ini kita bisa langsung saja ya, ketika menemukan tanda plus seperti ini langsung saja kita drag ke bawah. Nah, ini kita sudah bisa menyelesaikan soal moving average dengan n sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan data hasil penjualan dengan nilai peramalan n sama dengan 5. Artinya ketika data yang akan kita isi adalah periode ke-6, kita akan mengisikan rumus average dan kita masukkan data hasil penjualan dari periode 1 sampai periode 5. Ini kita masukkan. Nah, sudah kita kerjakan. Kita coba isikan nomor 7, data periode nomor 7 dengan rumus yang sama. Kita buka kurung, kita ambil dari periode data kedua. Nah, sampai dengan data ke-6 karena 5 data sebelumnya harus kita masukkan dan hasilnya adalah nilainya sama. Kalau sudah seperti ini kita lihat ketika ada tanda plus kita drag langsung ke bawah. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan soal bentuk peramalan dengan metode moving average secara manual di dalam Excel. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan soal yang sama kita lakukan penyelesaian moving average di dalam Excel tapi dengan menggunakan analisis data. Nah, buat teman-teman yang memang di dalam tampilan Excel-nya belum memiliki sebuah data, kita sorot dulu ke data dan di sini ada yang namanya data analisis. Nah, teman-teman bisa lari dulu ke file, menu file. Nah, di sini ada get edge in. Nah, get edge in. Nah, akan muncul seperti ini, baru kita cari ya di sini yang akan kita data analisis, data analis. Ada tiga atau tool analisis ya, mungkin tool analisis, tool. Nah, ini preferred forecasting tool. Nah, ini bisa nanti kita bisa masukkan ke situ, atau nah di sini nanti bisa dipilih ya total yang seperti tadi. Nah, ini data analitik nih, data analisis. Nah, data analisis misalkan data preferred forecast tool, ini kita bisa klik edge, nanti akan muncul langsung di halaman kita seperti ini data analisisnya yang ingin kita misalkan ketahui tentang forecasting ya, preferred forecasting tool, nanti kita akan muncul di sini semua. Nah, bagi yang sudah nanti akan bisa memiliki tampilan menu data analisis seperti ini. Nah, data analysis tool ini banyak ya teman-teman, ada coloration, ada histogram, exponential smoothing, ini di sini ada semua. Nah,
termasuk ada moving average. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini setelah kita pilih data analis dari data, kemudian data analisis, kita moving average, kemudian kita oke, akan muncul nih tampilan seperti ini. Nah, untuk mengisi input rank, kita akan masukkan data dari MA yang N sama dengan 3. Nah, ini kita akan masukkan nih dari hasil penjualannya. Ini sampai 10 ya, karena di sini soal yang dipertanyakan berapakah nilai peramalan dari hasil penjualan data periode 11. Jadi kita masukkan data hasil penjualan dari 1 sampai 10 dan di sini labelnya kita centang, label is a view row, dan intervalnya karena kita ingin mengisi interval N sama dengan 3, maka di sini kita ketikkan angka 3. Output ranknya ini bisa kita hapus dulu yang awal nih, data yang awal kita isikan input ranknya karena ini merupakan data N-3, berarti kita sorot di angka 3 di periode ketiga dan kita ini blok. Kemudian untuk kita bisa menampilkan cat hasil dari nilai peramalan, kita klik centang cat ini ya, dan selanjutnya kita oke. Nah, jadi ini nanti akan muncul tampilan layar yang sudah ada catnya ya teman-teman. Nah, ini nilai cat di sini bisa menunjukkan sebuah grafik aktual yang warna biru dan forecasting yang warna orange. Ini kalau kita lihat nilai peramalan di periode ke-11 adalah 43. Nah, begitupun di hasil analisis nilai peramalannya adalah sama 43. Nah, begitupun kita mengerjakan untuk soal N sama dengan 5. Seperti tadi kita lakukan ulang, kita ke data analisis, move average. Nah, di sini kita hapus dulu ya karena ini masih data yang kita gunakan untuk mencari nilai N sama dengan 3. Kita hapus dulu semua, baru kita input dulu. Untuk input ranknya kita masukkan yang data ini ya, data yang N sama dengan 5. Kita tetap mengambilnya dari periode 1 sampai dengan 10 ya, karena yang 11 itu data yang kita cari. Nah, di intervalnya karena ini menggunakan N-5, kita gunakan 5, dan output ranknya kita bisa memasukkan data tersebut di sini di bagian ketiga, nggak apa-apa, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian cat outputnya sama, ketika posisinya masih belum tercentang kita centang dulu ya, terus kita oke. Nah, ini begitupun di data yang ini kita ketahui data periode ke-11 nya adalah nilainya 43,3. Nah, ini 43,3 kalau dalam pembulatan ini masih ke pembulatan nilainya 43. Nah, ini adalah nilainya dan ini merupakan catnya ya, cat dari hasil dengan moving area average yang dengan menggunakan N sama dengan 5. Nah, ini kita sambil edit ya teman-teman, biar kita rapih. Nah, ini jadi di sini, nah ini karena kita ngambil dari peramalan kelima ya, jadi ini merupakan aktualnya dan ini merupakan nilai peramalannya. Nilai peramalan 5 kita input datanya dari data point nomor 5 ya. Nah, kita coba lihat untuk di data average 3 berarti mulai nilai peramalannya dari angka 3. Nah, itulah teman-teman cara untuk menyelesaikan soal forecasting dengan moving average.